Halo, selamat pagi semuanya. Shalom. Anak-anak kelas 4 hari ini boleh siapkan bukunya, buku Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Buka halaman 35 dan 36. Hari ini Mr. Jojo yang akan menjelaskan untuk anak-anak semuanya. Selamat memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Mr. Jojo ya. God bless you. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 4. Saya Mr. Jojo, saya sahabat Mr. Yos. Saya akan membantu menjelaskan tentang kisah Mika dalam pendidikan agama Kristen. Anak-anak boleh siapkan Alkitabnya dan buka dan bacalah Mika 1 ayat 1 dan Mika 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Mika singkatan dari Mikayah, yang berarti siapakah yang seperti Yahweh. Mika berasal dari Moreshet adalah tempat asal Nabi Mika, di mana Moreshet adalah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda. Mika sendiri adalah seorang nabi yang sangat dekat dengan orang miskin dan rakyat yang menderita. Mika adalah nabi yang menentang ketidakadilan, korupsi, dan penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Karena para pemimpin hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga rakyat biasa dan orang miskin menjadi korban akibat keserakahan mereka. Para penguasa memanfaatkan wibawa dan kekuasaan mereka untuk merampok dan memojokkan orang-orang miskin, sehingga tindakan jahat mereka menimbulkan murka Allah dan akan menghukum mereka. Mika melihat pengadilan dan penghukuman akan menimpa bangsa dan para pemimpinnya karena perbuatan mereka yang dipenuhi dengan dosa dan keinginan daging. Karena perbuatan jahat mereka, Mika berusaha mengingatkan bangsa Israel untuk mereka bertobat dan menerima pengampunan dari Allah, dan mereka yang bertobat tidak akan dihukum. Maka Mika dengan berani dan tegas menyampaikan kepada orang-orang Israel, orang yang hidup dalam dosa akan dihukum, tetapi orang yang bertobat akan dikasihi oleh Allah. Coba buka Alkitabmu pada Mika pasal yang ke-7. Dalam pasal tersebut berisi tentang doa, nyanyian yang disampaikan Mika kepada Allah. Lalu perhatikan pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, Mika memperlihatkan imannya kepada Allah yang sungguh-sungguh besar, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan bangsa Israel. Pada bagian Mika pasal 7 memperlihatkan janji dan kemahakuasaan Allah yang akan memulihkan Israel setelah Dia menghukum mereka karena dosanya. Demikianlah pembahasan materi tentang kisah Nabi Mika yang dapat Mr. Jo sampaikan. Anak-anak tetap semangat. Tuhan Yesus Oke, semuanya tadi sudah mendengarkan kita penjelasan dari semua. Mr. Jojo tentang kisah Nabi Mika ya. Jadi anak-anak boleh buka bukunya di halaman 37. Di situ anak-anak harus tuliskan 3 perbuatan yang anak-anak pernah lakukan. Perbuatan salah ya, perbuatan yang tidak baik. Misalnya contohnya kesalahan yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Contohnya ngambil uang mama tanpa sepengetahuan orang tua ya, atau tanpa sepengetahuan mama. Itu salah satu bentuk contohnya. Jadi tuliskan 3 kesalahan yang pernah kalian lakukan. Semuanya bisa ya, nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke Pak Yosafat ya di grup. Terima kasih, God bless you.